bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kembali kami tayangkan 3 berita utama hari ini. Polisi masih menyelidiki penyebab terbakarnya Pasar Masomba. Ratusan siswa di Kabupaten Poso mengikuti pengobatan hipnoterapi massal. Puluhan mahasiswa dan pemuda melakukan aksi tolak aktivitas tambang di wilayah Banggai Bersaudara. Dan saya kira anggota Dewan hari ini yang terhormat, puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Banggai Bersaudara melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sulawesi Tengah Selasa pagi. Mereka menolak segala aktivitas pertambangan di wilayah Banggai Bersaudara. Selain itu, mendesak pencabutan izin usaha pertambangan di Kabupaten Banggai Kepulauan. Puluhan pengunjuk rasa ini mendatangi kantor DPRD Sulawesi Tengah di Jalan Samratulangi sekitar pukul 10 pagi dengan membawa spanduk yang bertuliskan penolakan pertambangan di wilayah Banggai Bersaudara. Di depan pintu masuk DPRD Sulawesi Tengah, mereka melakukan orasi secara bergantian sembari membakar ban bekas. Usai berorasi sekitar 1 jam, pengunjuk rasa kemudian masuk ke kantor DPRD Sulawesi Tengah dengan mendapat pengawalan aparat kepolisian. Di halaman kantor wakil rakyat itu, mereka kembali berorasi hingga akhirnya ditemui anggota Komisi 3 DPRD Sulteng. Mereka menyampaikan jika aksi unjuk rasa ini dilatar belakangi keresahan masyarakat Banggai Bersaudara terhadap dampak pertambangan yang semakin meluas. Seperti aktivitas pertambangan batu gamping di Kabupaten Banggai Kepulauan dan tambang nikel di Pagimana. Yang pertama, hentikan tambang batu gamping di Banggai Kepulauan. Yang kedua, hentikan tambang nikel di Pagimana, Kabupaten Banggai. Yang ketiga, cabut semua IUP dan WIUP di Kabupaten Banggai Kepulauan. Dan yang keempat, hentikan operasional tambang secara permanen di Desa Lelang Matamali. Dan yang kelima, kami meminta keberpihakan anggota DPRD Provinsi Sulteng untuk gerakan kami seperti itu. dan saya kira anggota Dewan hari ini yang terhormat, Untuk itu, massa meminta pihak DPRD Sulteng menyikapi tuntutan masyarakat tersebut dengan segera mencabut seluruh izin usaha pertambangan khususnya di Kabupaten Banggai Kepulauan. Aliansi mendesak anggota DPRD Sulawesi Tengah mendukung perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di Banggai Bersaudara. Menanggapi tuntutan itu, anggota Komisi 3 DPRD Sulawesi Tengah, Sadat Anwar Bihala berjanji akan melakukan monitoring terhadap semua izin pertambangan yang tidak sesuai aturan. Bahkan ia berjanji akan mempertaruhkan jabatannya untuk mendukung aspirasi masyarakat. Semua proses pengabdian itu akan terpertanggungjawabkan. Percayalah, kalau nanti ketika kita melakukan proses peninjauan ditemukan ada aktivitas kegiatan tambang yang menyalahi ketentuan perundang-undangan, kita akan merekomendir itu kepada aparat penegak hukum. Dan kalau misalnya ada aktivitas kegiatan tambang yang menurut kita sudah melakukan aktivitas kegiatan tambang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kami menghimbau mereka agar melakukan aktivitas kegiatan tambang yang tentu lebih ramah lingkungan. Usai mendengarkan penjelasan anggota DPRD Sulteng tersebut, puluhan pengunjuk rasa akhirnya membubarkan diri. Ikram Boyaoge melaporkan dari Palu. untuk meminta kepada Pemda untuk tidak usah lagi bicara soal IUP, selesaikan kepentingan masyarakat. Yang ketiga, Sebanyak 60 relawan dari berbagai organisasi melakukan aksi peduli lingkungan dan penyelamatan satwa langka di Pantai Batoroko, Desa Lalombi, Kabupaten Donggala. Kegiatan tersebut meliputi bersih-bersih pantai, pelepas liaran tukik, serta edukasi lingkungan. Puluhan relawan yang didominasi anak muda ini memulai aksinya dengan bersih pantai di sepanjang pesisir Pantai Batoroko. Sampah dikumpulkan dan dipilah antara organik, non-organik, serta sampah daur ulang.
Tak sekedar membersihkan, aksi sosial ini menjadi media edukasi langsung bagi relawan dan masyarakat terkait dampak sampah terhadap lingkungan pesisir. Usai bersih pantai, relawan dan perwakilan pemerintah daerah melakukan pelepas liaran puluhan tukik ke laut lepas. Tak sekedar simbolis, aksi ini menjadi bentuk nyata kepedulian terhadap pelestarian satwa laut endemik yang kian terancam dari kepunahan akibat perburuan oleh manusia. Kita mengadakan kegiatan ini itu atas dasar kepedulian tentunya bagi pemuda yang ada di Sulawesi Tengah, bagaimana bisa aware dengan adanya permasalahan yang ada di pesisir, khususnya di pantai Batu Roko. Maka dari itu kita membuat kegiatan ini supaya masyarakat, pemuda itu bisa aware dengan adanya kebersihan lingkungan dan juga keberlanjutan dari ekosistem dari tukik itu sendiri, Pak. Kegiatan ini disambut positif oleh warga setempat yang turut terlibat dalam sejumlah rangkaian edukasi dan aksi lapangan. Mereka berharap program serupa bisa terus berlangsung dan melibatkan lebih banyak kalangan termasuk generasi muda desa. Menurut saya sangat baik melihat antusias teman-teman dari Rangers. Kegiatan ini kebanyakan anak-anak muda yang mempunyai keinginan untuk semacam kegiatan ini, bersih-bersih pantai ini luar biasa. Kegiatan ditutup dengan sosialisasi 7 Sabta Pesona Sadar Wisata dan edukasi tentang hewan endemik serta bahaya sampah di pesisir. Dari pelibatan relawan hingga partisipasi warga, program ini menjadi langkah awal yang diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan, sekaligus mengembangkan pariwisata berbasis kearifan lokal. Syahrul Cahya melaporkan dari Donggala. Dan langsung memberikan tanda penghargaan. Masyarakat suku Lindu di Desa Anca, Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi memiliki tradisi unik dalam upacara penyambutan tamu kehormatan. Tradisi yang masih bertahan secara turun-temurun ini disebut makan adat. Seperti yang dilakukan masyarakat di Desa Anca, Kecamatan Lindu beberapa waktu lalu. Mereka menggelar tradisi menyambut tamu kehormatan Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Sigi. Tradisi ini dihadiri ratusan warga setempat maupun dari luar daerah. Dalam prosesi tradisi ini, semua tamu diwajibkan mengikuti aturan adat mulai dari tata cara duduk, berbicara hingga penyajian makanan. Jika ada yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi adat. Penerapan sanksi tersebut sebagai wujud penghormatan terhadap leluhur dan para tetua adat. Tangan tersebut sebelum ada yang kita tuakan cuci tangan, jangan dulu kita yang cuci tangan. Yang kita anggap sesepuh itu dulu yang kalau bias dulu cuci tangan, jangan kita cuci tangan dulu. Itu pasti akan mendapat jiwa atau denda. Untuk penghargaan kepada seseorang pimpinan. Masyarakat suku Lindu percaya tamu yang mengikuti prosesi makan adat datang dengan aman dan pulang dengan selamat. Namun tentunya dengan syarat harus mematuhi aturan adat yang telah ditentukan. Masyarakat Desa Anca berharap agar tradisi makan adat tetap lestari dan tidak hanya sebagai seremoni belaka. Selain itu menjadi pengingat pentingnya menjaga nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan. Julianus K. melaporkan dari Sigi. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Angel Risma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songgong Puasi.